Beberapa waktu yang lalu masyarakat Jakarta gaduh dengan adanya perluasan pembatasan motor di jalanan protokol di Jakarta. Akhirnya aturan ini dibatalkan. Alasannya karena Jakarta sedang banyak membangun MRT, LRT, dan banyak jalan underpass yang sedang dibangun di Jakarta. Lucu nggak sih? Jakarta yang sedang membangun itu sudah kelihatan di depan mata. Semuanya sedang dibangun. Ternyata mau diberlakukan peraturan seperti itu. Sekarang dengan alasan yang sama yang udah kelihatan di depan mata itu, terus dibikin lagi pembatalan peraturannya. Iki piye. Aduh. Gua jadi mempertanyakan kelayakan regulator yang membuat peraturan sendiri dengan seenaknya membatalkan sendiri peraturannya. Tapi mari kita berbaik sangka dan menelaah kenapa wacana pembatasan motor ini dilakukan. Mimpi yang terbaik yang bisa diimpikan oleh masyarakat Jakarta adalah Jakarta tanpa macet. Betul kan? Ya betul dong. Soalnya kalau misalkan pada terlambat alasannya apa? Macet. Klise, tapi oke. Nah, untuk mewujudkan mimpi tersebut sudah banyak cara yang dilakukan. Dari mulai perbaikan infrastruktur semuanya, jalanan dibangun, 3-in-1 diganti jadi ganjil genap, sampai wacana pemindahan ibu kota. Oke, menurut pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan, pembatasan motor ini dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan pengendara dan juga pejalan kaki. Oke, memang sepeda motor merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Tahun 2016 aja tercatat 5.626 motor itu terlibat di dalam kecelakaan yang terjadi di Jakarta. Tapi intinya kalau peraturan ini diterapkan, apakah ini menjadi sebuah keadilan? Karena yang paling banyak makan badan jalan itu adalah lobim alias mobil. Jadi kenapa nggak mobil juga dibatasin? Mari kita lihat data statistik di tahun 2015 aja. Mobil penumpang itu ada 3,4 juta. Mobil beban itu ada 706.000. Mobil bis itu ada 363.000. Kendaraan khusus ada 139.000. Transjakarta 502 unit dan motor ada 13 juta. Dan salah satunya adalah motor gua. Tapi pasti ada alasannya kenapa motor jadi sebanyak itu di ibu kota. Jadi gini, untuk Jakarta yang macetnya bisa bikin tua di jalan, motor itu adalah solusi terbaik. Terutama kayak gua nih. Kalau gua misalkan naik motor, itu nggak kena macet. Cepat sampai di tujuan. Terus kalau dibilang orang Jakarta itu males jalan kaki, mau ke halte, mau ke stasiun itu males jalan kaki. Ntar dulu, lihat dulu dong, trotoarnya itu memungkinkan nggak untuk orang-orang kayak gue ini jalan kaki. Mana udah panas, banyak pedagang lagi. Ya emang kalau pedagang deket bisa langsung minum sih. Bisa makan batagor juga di pinggir trotoar. Bukan itu maksudnya. Itu jadi menghalangi para pejalan kaki untuk bisa cepat sampai di tujuannya. Dan itu membuat kita tidak nyaman untuk bisa berjalan kaki. Selain itu, ulah-ulah penjahat yang ada di pinggir-pinggir jalan mungkin atau di stasiun-stasiun atau di terminal-terminal itu pun membuat kita tidak nyaman. Dan ulah eksibis-eksibis yang gesek-gesek. Maksudnya itu, kamu tuh eksibis-eksibis itu yang bikin gak nyaman kalau kita naik kendaraan umum. Maksudnya cewek-cewek. Kalau gue sih, makanya itu gue naik motor maksud gue. Nah, kita mencoba mewawancarai beberapa orang yang sering punya urusan di wilayah yang tadinya akan dibatasi motornya. Ini lihat aja. Lah kalau mengenai aturan itu ya kalau menurut saya sama teman-teman kayaknya kurang setuju. Karena apa? Karena kalau saya mau nganter ke sana dan sekitarnya otomatis tidak bisa. Kalau pribadi saya tidak setuju. Karena apa? Karena masyarakat masih banyak yang ngeluh, yang susah. Karena apa ya? Yang kerja di kawasan Sudirman, kawasan Kuningan masih yang memerlukan motor. Saya nggak setuju ya. Soalnya kan di daerah sini tuh istilahnya kan daerah perkantoran.
Di sini juga banyak kayak karyawan-karyawan yang menggunakan sepeda motor juga kan. Istilahnya kalau siang-siang kita juga kadang-kadang nganterin makanan ke perkantoran-perkantoran kan selalu lewat sini kan. Kalau menurut saya pribadi sebagai pekerjaan ojek online sangat tidak setuju sekali, Bu. Karena menyangkut pekerjaan kita juga untuk mengantar orang, mengantarkan makanan sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau saya sih untuk motor itu setuju aja sih, cuman antara nggak setujunya itu karena yang lain bekerja untuk di daerah situ agak sulit mungkin ya. Ya setuju aja buat untuk ketertiban mah. Lumayan ngerasa dirugikan sih karena kan kebetulan aktivitas Sudirman, Kuningan gitu kan kalau misalkan naik mobil tuh pasti macet, taksi macet, semua macet. Alternatifnya kalau nggak Gojek ya apalagi. Memang masyarakat diarahkan ke depan memakai kendaraan yang umum ya, tetapi dalam satu sisi tidak semua bisa karena sepeda motor juga tentunya untuk masyarakat menengah ke bawah tetap sangat diperlukan. Jika aturan ini dilakukan, maka isu pengkotak-kotakan tingkatan sosial itu akan menyeruak. Iya, isu itu muncul karena sebagian orang menganggap bahwa pengguna motor itu adalah kelas menengah ke bawah. Mobil itu katanya yang menggunakannya adalah kelas menengah ke atas gitu. Kenapa itu tidak dibatasi? Jadi keinginan Pemda untuk membuat masyarakatnya beralih kepada mode transportasi umum itu akan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dari Pemprov DKI kepada industri-industri yang selama ini menguasai jalanan. Dan itu menunjukkan juga kekuatan masyarakat Indonesia untuk bisa percaya kepada transportasi umum dan memakainya secara bersama-sama tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Dan motor tidak dijadikan kambing hitam lagi untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa mengurangi. Tidak perlu lagi karena kita semuanya naik Transjakarta. Kalau bagus nanti hasilnya, ayo. Lah, situ kalau ke kantor naik apa? Ya, gua kadang naik motor, tapi seringan naik mobil. Mobil gue juga menengah, bukan mobil mewah. Tapi nanti kalau misalkan mode transportasi Pemprov ini semuanya berjalan, ya gua bakalan naik Transjakarta lah. Semuanya, MRT, LRT, gua naik kendaraan umum lah. Masa kendaraan pribadi lagi? Mudah-mudahan bagus ya. Jangan banyak copet. Ibu-ibu jangan sikut-sikutan lagi gitu. Like, comment, subscribe, dan share. Video orang lain loh. Ya video inilah, masa video orang lain.